Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة لا يغسل الخطايا من أصول الشعر استلالا رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. Dan dari Abi Umamah, yang dimaksud adalah Abi Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, Innal ghusla, sesungguhnya mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, la yaghsilul khataya, benar-benar dia membersihkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, min usulis sya'ri, dari ujung rambut, istilalan, dengan cara mengeluarkan semua dosa-dosa tersebut. Mandi yang dimaksud pada hari Jumat ini adalah mandi sunnah, mandi yang disunnahkan pada hari Jumat, meskipun kepada ibu-ibu yang tidak diwajibkan kepada mereka Jumat. Bagi orang yang sudah mandi janabah pada hari Jumat itu, maka tetap disunnahkan sama dia untuk mandi sunnah lagi. Jadi mandi janabahnya itu tidak mencukupkan dia untuk tidak lagi mandi sunat pada hari Jumat itu. Jadi anjuran Nabi SAW untuk bersih pada hari Jumat, karena Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari rayanya orang Islam. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani fil Kabir, di dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Warwatuhu siqatun, dan perawi-perawi hadisnya adalah orang yang siqah, artinya bisa dipercaya dan bisa diyakini riwayat yang mereka sampaikan. Kemudian wa'ani ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Biasanya ulama ketika menuliskan Ibnu Umar, maka mereka menyebutkan radhiyallahu anhuma, sama seperti ketika menyebut Ibnu Abbas, maka radhiyallahu anhuma, karena yang didoakan bukan hanya anaknya tetapi ayahnya juga. Qala, ya, iya, ini sini radhiyallahu anhu. Nah, itu makanya tadi saya bilang biasanya ulama setiap kali menulis anak dari sahabat Nabi atau sahabat ibnu sahabah, mereka itu tidak hanya mendoakan anaknya tapi juga mendoakan orang tuanya. Jadi makanya lebih afdal kita baca radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu meridai Umar bin Khattab dan meridai Ibnu Umar atau Abdullah ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, sata'a lahu nurun, bersinarlah untuknya cahaya, min tahti qadamaihi, dari kedua kakinya, ila ananis samai, sampai ke langit yang paling tinggi. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, dan sinar tersebut menerangi orang yang membacanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ghafara lahu, dan Allah mengampunkan untuknya dosa-dosanya yang terjadi ma bainal jumu'ati, antara dua Jumat. Ini kelebihan dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang terletak pada urutan surah
keberapa dia? Kahfi, Isra, Al-Kahfi, Maryam itu kan, yaitu surah yang terletak pada surah yang ke-17. Setelah Isra, Al-Kahfi, baru kemudian Maryam. Jadi membacanya sampai selesai. Dan dia ada sebanyak lebih kurang berapa? 110, tapi dalam apa namanya, mushaf, dalam mushaf yang lain itu ada sebanyak 111. Jadi mungkin ada yang memisahkan yang 110 itu. Tapi 110 itulah bacaan ayat dari surah Al-Kahfi. Dan fadilah dari surah Al-Kahfi itu bukan hanya ini saja, tapi banyak lagi yang lain. Di antaranya adalah orang yang membaca surah Al-Kahfi itu maka usima minad dajjal, dia akan dijaga dari pengaruh-pengaruh buruk ad-dajjal. Dan ini dapat kita baca pada kitab-kitab fadilah seperti kitab Al-Matjarur Rabih fi Sawabil Amal Salih oleh Ad-Dimyati. Rawahu Abu Bakrin ibnu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrin ibnu Mardawai, Abu Bakar ibnu Mardawai, bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bih di dalam tafsirnya. Jadi ketika ulama atau ahlul hadis menyebut la ba'sa bihi, maka maksudnya itu bisa sahih, bisa hasan. Jadi istilah lain dari la ba'sa bihi itu jayyid. Istilah lain dari la ba'sa itu bisa pula qawi. Jadi maksud dari kalau diartikan la ba'sa bihi itu artinya sanadnya tidak mengandung problem atau tidak bermasalah. Sanad-sanadnya tidak bermasalah. Terus wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis berikut berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya yaumal jumu'ah, siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat samanina marratan, sebanyak 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatin, samanina sanah, ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan, siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya 80 tahun. Lalu qila ya Rasulullah kaifas salatu alaika, datang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana berselawat kepadamu itu? Maka diajarkan oleh Nabi. Qala, kata Nabi, qala yaqulu Allahumma salli ala Muhammadin. Intinya ini penjelasan dari Abi Hurairah. Jadi qala di sini qala Abu Hurairah. Yaqulu Allahumma salli. Yaqulu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan sahabat yang bertanya itu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Rawahu Daruqutni min riwayat Ibnu al-Musayyib. Hadis ini riwayat Daruqutni dari riwayat Ibnu Musayyib. Qala, kata Daruqutni, azunnuhu an Abi Hurairah, aku menduga kalau hadis itu bersumber dari Abi Hurairah. Wa qala, dan dia juga berkata, gharibun, hadis ini statusnya adalah gharib. Gharib itu marwahu rawin wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Wa qala Ibnu Nu'man hasanun, namun Ibnu Nu'man menyebutkan kalau hadis ini kualitasnya adalah hasan. Jadi fadilah untuk memperbanyak bersolawat pada hari Jumat berikut dengan redaksi solawatnya, karena kita tahu bahwa redaksi solawat ini kan banyak. Nah, maka Nabi menyebutkan secara jelas, inilah yang dibaca, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi, dibaca 80 kali pada hari Jumat, maka fadilahnya adalah Allah mengampunkan dosa-dosa sebanyak 80 tahun. Wa an Anasin, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala, kata Nabi, man qala sabihata yaumil jumu'ah, siapa saja yang berzikir pada subuh Jumat, pada subuh hari Jumat, zikirnya astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih salasa marratin, dibaca dia 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Jadi masuk subuh Jumat, lalu dia baca astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ya. Maka bacaan yang tepat itu bukan menggabungkan huwal hayyul qayyum. Nah, makanya dibaca hayya. Ini astaghfirullah. Kalau di dalam nahunya, Allah itu adalah lafzul jalalah, dia kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Lafzul jalalah maf'ulun bih. Lalu alladzi la ilaha illa huwa, itu sifat yang pertama dari Allah itu. Sifat yang pertamanya alladzi la ilaha illa huwa. Nah, sifat yang keduanya al-hayya. Kenapa dibaca hayya? Yang namanya sifat, dia harus sesuai dengan mausuf. Mana mausufnya? Allah. Baris ke mana? Ke atas, fathah. Maka karena mausufnya baris fathah, sifatnya pun harus baris fathah juga. Maka dibacalah dia al-hayya. Sifat yang ketiga adalah al-qayyuma. Nah, jadi ada 3 sifat dari lafzul jalalah di sana. Tapi ada bacaan hayyul qayyum, gitu kan. Nah, bacaan hayyul qayyum itu apabila lafaz jalalahnya berbaris dhammah. Contoh ayat kursi. Apa? Allahu. Nah, Allahu mubtada. Sifatnya la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa hu. Ada? Dia sampai huwa. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Ya, sifat yang pertama. Al-hayyul qayyum. Kenapa dibaca al-hayyu? Karena mausufnya berbaris dhammah. Sifat itu berbaris sesuai dengan mausufnya. Kalau mausufnya dhammah, maka sifatnya dhammah. Kalau mausufnya fathah, maka sifatnya juga fathah. Nah, maka dibacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi jangan disamakan semua. Kan banyak orang membacanya itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, memang ada juga ulama yang membolehkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh juga. Tapi pakai takdir. Pakai takdir. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Takdirnya apa? Huwal hayyul, ada takdir lagi. Ada takdir lagi. Huwal hayyul qayyum. Ada takdir yang dibuang di situ adalah huwa. Nah, ingat saya waktu belajar dengan almarhum wal maghfur lahu Ustaz Hafiz Yazid, dia menyebutkan satu kaidah dari ulama. Dia bilang, "Ma la yahtaju ila taqdir aula mimma yahtaju ilaihi." Satu kalam yang tidak membutuhkan kepada takdir itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik untuk kita gunakan daripada kalam yang dia membutuhkan pada takdir. Kalau dibaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini tidak ada takdir, jelas dia. Tapi kalau kita baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu ada takdir. Memang kedua-duanya boleh, tetapi yang lebih afdal itu adalah kalam yang tidak butuh kepada takdir. Nah, gitu. Nah, jadi yang manapun dibaca boleh. Tapi kita mau mengambil atau mau mencari yang afdalnya, maka seperti itulah bacaannya. Dia mengikut kepada Allah atau lafzul jalalah. Datang subuh Jumat, kita baca ini 3 kali, salasa marrat.
ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampunkan dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Rawahu Ibnu Sunni, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Wa an Jabir bin Abdillah, kemudian dari Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma. Jadi di antara sahabat yang paling panjang usianya itu Jabir bin Abdillah ini. Dan dia wafat, dan dia masih sempat hidup pada masa kepemerintahan Al-Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Jabir ibni Abdillah, Jabir anak Abdullah. Qala, berkata Jabir ibnu Abdillah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berkata, wa dzunubah, wa dzunubah. Ini artinya adalah rintihan terhadap dosa-dosanya. Aduhai dosaku, aduhai dosaku. Jadi kalau ada huruf ya yang disebut dengan ya nida, waw ini dalam nahu disebut dengan waw lin nudbah namanya. Nudbah itu adalah untuk menunjukkan penyesalan atau menunjukkan kerisauan terhadap apa yang dia dapati. Wa zunubah. Suatu saat Nabi SAW pulang, lalu Aisyah berkata, kata Aisyah Ummul Mukminin, wa ra'sah, aduh kepalaku ini. Jadi Aisyah bersangatan sakit kepalanya. Lalu apa kata Rasul? Bal ana ya Aisyah wa ra'sah, aku lagi wahai Aisyah, betapa peningnya kepalaku ini. Jadi Aisyah mengeluhkan sakitnya kepada Nabi, padahal Nabi sudah ada sakitnya duluan. Artinya apa? Nabi tak cerita-cerita. Kalau tak Aisyah duluan yang menceritakan sakitnya ke Nabi, tentu Nabi diam-diam aja. Nah, jadi memang dari sini dapat diambil kesimpulan, memang sudah adatnya kalau istri itu lebih banyak dia mengeluh daripada suami. Nah, suami itu pun ikut pula mengeluh kalau istrinya mengeluh. Nah, makanya kalau mau suami-suami tak mengeluh, istri-istri jangan mengeluh di hadapan suami. Nah, karena mengeluh dia mengeluh pula suami nanti. Capek kali kerja aku di rumah nih bang, kata suaminya, aku pun capek kerja di luar sana. Nah, jadi kalau ada suami yang duluan mengeluh daripada istri, berarti ini bukan suami ideal. Tak sepantasnya suami-suami itu lebih dulu menampakkan keluhannya. Jadi itulah tadi kalimat wa ra'sa, aduhai betapa kepala aku ini sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wawnya itu disebut dengan waw lin nudbah namanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata kepada dia, nah, qul, katakanlah, Allahumma maghfiratuka awsa' min zunubi. Nah, ini kita bilang lebih tepatnya bukan doa, tapi lebih tepatnya munajat. Nah, kenapa? Karena sifat munajat itu lebih halus lagi daripada doa. Kalau doa, dia meminta, nampak jelas apa yang kita minta, ampunkan dosaku, gitu kan? Tapi kalau munajat ini tidak. Munajat itu adalah rintihan yang kita laporkan ke Allah, tidak ada permintaan di sana secara zahir. Nah, gitu. Permintaan secara zahir tak nampak, tak ada. Tapi secara batin, bukan tanggung banyaknya permintaan itu, macam ombak yang menggulung datang. Nah, itulah dia sifat dari munajat itu. Maka sini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Wahai Allah, keampunanmu itu lebih luas daripada dosaku. Banyak dosaku ya Allah, tapi lebih luas lagi keampunanmu. Wa rahmatuka arja indi, dan rahmatmu lebih aku harapkan. Arja'u indi, lebih aku harapkan, min amali, daripada amalku. Itu amal, bukan ilmin. Amali, min amali. Kadang-kadang kitabnya ada dia yang salah cetak. Min amali, dari amalku. Nah, jadi amal yang kita lakukan itu adalah memenuhi hak kehambaan kita karena ada perintah. Tapi lebih besar lagi rahmat Allah bila dibandingkan dengan amal kita. Dan yang lebih diharapkan itu adalah rahmat Allah daripada amal kita. Sekira-kira gini, andai kata amal kita lah yang kita harapkan untuk membawa kita ke surga, kalau macam saya ini, mungkin tak masuk surga lah saya. Apa sebab? Karena amal banyak yang kurang. Salat tak khusyuk,
Kadang-kadang kalau dah solat masih ingat waktu di dalam solat, ingatnya di luar solat. Waktu di luar solat tak ingat di dalam solat. Gitu. Jadi makanya yang diharapkan itu adalah rahmat Allah, bukan amal kita ini. Nah, itulah yang kita kaji pada bahasan yang lalu, bahwa yang memasukkan ke dalam surga itu adalah Allah dengan rahmatnya, bukan karena amal kita. Maka karena amal, sebab apa rupanya amal kita? Jadi tak pantaslah surga yang begitu hebat, mulia, begitu penuh dengan kenikmatan itu, lantas kemudian dia masuk kita ke dalamnya karena amal kita. Kadang-kadang amal bercampur dengan riya dan lain sebagainya. Jadi ini yang diajarkan Nabi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min 'amali. Faqalaha. Lalu si laki-laki tadi pun membacakan doa ini. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min 'amali. Faqalaha, dibacanya. Summa qala, lalu kata Nabi, ulang lagi. Fa'ada, lalu laki-laki tadi pun mengulang doa itu. Summa qala, lalu kata Nabi, ulang lagi. Fa'ada, lalu dia pun mengulang doa itu. Summa qala, kemudian kata Nabi, ulang lagi. Fa'ada, lalu dia pun mengulangnya. Faqala, maka kata Nabi, qum, dah, berdirilah, pergilah. Ghafarallahu laka, Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu. Berapa kali suruh Nabi? Pertama dibacanya kan, suruh ulang. Dibacanya, suruh ulang. Dibacanya, suruh ulang 4. Nah, jadi paling tidak 4 kalilah kita baca. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min 'amali. Ulang lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'u 'indi min 'amali. Diulang-ulang, diulang-ulang. Lebih dari itu pun bagus. Nah, jadi ada orang yang merisaukan dosa, setelah dibaca ini mungkin terasa agak lebih ringan dia. Terasa agak lebih ringan. Karena dosa-dosa itu, kata Nabi SAW adalah, apa dosa itu? Kata Nabi, dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu di dalam hatimu. Bisa jadi orang lain tak tahu, tetapi kau sendiri. Jadi kita semua bisa mendeteksi kalau itu dosa. Kapan itu? Ketika hati kita merisaukannya. Nah, apalah aku buat tadi? Pokoknya hati kita berbicara terus. Maka orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak akan pernah bisa membohongi hatinya atas kemaksiatan itu. Tak bisa. Kemana pun dia lari. Kemana pun dia lari. Ya. Yang seperti ini, ya. Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi. Ya. Fadilahnya kata Nabi, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu siang, itu, ini hadisnya ada dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Siapa yang membacanya di waktu siang sekali saja, andaikan mati dia di waktu siang itu, dakhalal jannah, masuk surga dia. Dan kalau dibacanya di waktu malam, walau sekali saja, wafatlah dia di waktu malam itu, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga dia. Nah, maka minimal sekali kita baca di waktu siang, sekali kita baca di waktu malam. Itulah dia fadilah dari Sayyidul Istighfar. Nah, di situ ada juga pengakuan-pengakuan atas kesalahan-kesalahan kita. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku itu. Dan karena memang inti dari istighfar itu adalah pengakuan atas kesalahan. Nabi Nuh alaihissalam mengakui kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam, dia akui kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam, dia akui kesalahannya. Rabbana zalamna, dan seterusnya. Jadi hadis yang ini suruh ulang-ulang, sama seperti hadis Nabi menyuruh sahabat mengulang-ulang salat. Ditengok Nabi salat, jumpa, selesai salat, datangnya Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah SAW, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat, kau belum salat. Selesai salat, balik lagi, salam sama Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat, karena kau belum salat. Sampai 3 kali. Nah, jadi hadis yang Nabi banyak menyuruh mengulang-ulang itu karena ada yang diinginkan oleh Nabi, seperti kesempurnaan satu ibadah. Kalau dalam hal ini disuruh diulang-ulang karena dia zikir, supaya zikir-zikir itu dapat menenangkan hati kita, menenteramkan, dan kemudian Rasul menyebutkan, ghafarallahu laka, Allah sudah mengampunkan engkau. Di antara azab yang terberat dibagikan oleh Allah kepada orang maksiat itu, bukanlah batu yang menimpa kepalanya, bukanlah
musibah yang menimpa kebadannya. Tapi musibah yang paling besar yang menimpa ahli maksiat itu adalah kerisauan-kerisauan dalam hatinya. Maka begitu Allah anugerahkan ketenangan dalam hati kita, itu bisa kita duga kalau permohonan ampun kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Semakin ringan rasanya, semakin ringan, semakin ringan. Nah, maka disuruh Nabi bacakan sampai 4 kali. Doa nomor Rasul. Taubat. Ya. Taubat. Iya. Kamu masih dapat apa? Dapat? Dapat. Jadi itu sifat Allah itu kan tawwab. Apa makna tawwab itu? Tawwab itu adalah Allah Ta'ala menerima, Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Alladhi waffaqa li'ibadihi lit-taubati wa qabbala taubatahum, dan Allah menerima taubat mereka. Nah, tapi ada orang yang kemudian setelah taubatnya dia lakukan kesalahan lagi, maksiat lagi, dia butuh taubat lagi. Salah lagi, dia butuh taubat lagi. Jadi taubat itu tak cukup sekali. Taubat itu tidak cukup sekali saja. Terus menerus taubat sampailah kemudian betul-betul kita rasakan betapa nikmatnya berada di dalam taubat itu. Jadi taubat itu bagian dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Boleh taubat lagi, jahat lagi, taubat lagi. Nah, cuman jangan sempat ada niat mempermain-mainkan taubat. Karena kalau sudah ada niat mempermainkan taubat, bisa diduga hati orang yang mempermainkan taubat itu bermasalah, dan dikhawatirkan dia takkan bisa keluar dari kemaksiatan, dari kubangan kemaksiatannya itu. Itu yang dikhawatirkan. Tak keluar-keluar terus. Udah keluar dari maksiatnya, masuk lagi maksiat itu, keluar lagi, masuk lagi dia. Khawatirnya tak bisa keluar-keluar terus. Itu yang paling bahaya itu. Nah. Jadi yang lewat itu sebenarnya udah kita kaji kan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah tak menerima taubat seseorang, nah berarti dia sudah bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Banyak kali dosa aku ini Ustaz, apa yang aku buat, macam-macam lah dah begini-gini, Allah tak menerima taubatmu. Kita sudah suudzon kepada Allah, berburuk sangka kita ke Allah. Nah, itu kan kalau bisa dengar itu kan, Ustaz menyampaikan, ya Allah tidak akan mengampuni dosa dia kecuali api neraka. Nah, berarti gimana? Ada Api neraka mengampunkan. Akan ngampun, berarti masih neraka dulu dia. Sepanjang dia masih hidup, masih ada harapan dia untuk bertobat, dan Allah Ta'ala maha menerima taubat seorang hamba walau sebesar apapun kesalahan itu. Udah kita baca kemarin di sini. Dah. Terus wa anhu, maksudnya dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, ala u'allimuka kalimatin, maukah aku ajarkan kepada engkau zikir-zikir atau doa-doa, idza da'auta bihinna, apabila engkau berdoa dengan membawa kalimat-kalimat tersebut, thumma kana 'alaika mithlu sabirin, kemudian engkau memiliki dosa sebanyak mislu sabiri zunubin, mislu sabiri zunubin, seperti gunung Sabir. Kemudian engkau memiliki dosa seperti besarnya gunung Sabir. Sabir ini adalah gunung yang ada di Yaman. Nabi pernah nyebut gunung Uhud, ya kan? Bukan gunung Uhud. Orang yang ikut mensolatkan jenazah lalu ikut menguburkannya, kata Nabi, dia mendapatkan qiratani, 2 qirat. Bagaimana 2 qirat ya Rasul? 2 qirat itu seperti gunung yang besar, atau mithlul jabalainil azimaini, atau yang disebut oleh Nabi lagi seperti besarnya gunung Uhud, dan seterusnya. Jadi Sabir adalah nama gunung yang ada di Yaman. Jadi kita ulang balik, ala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan doa-doa atau zikir-zikir, idza da'auta bihinna, apabila engkau berdoa dengan membawa kalimat-kalimat itu, thumma kana 'alaika mithlu sabiri dzunubin, kemudian engkau memiliki dosa sebesar gunung Sabir, ghafara laka bihinna, ghufira laka bihinna, diampunkan untukmu dosa-dosamu disebabkan karena membawa bacaan doa-doa tersebut. Nah, itu pertanyaan Nabi. Qala, maka kata Ali bin Abi Thalib, na'am ya Rasulullah, ya wahai
wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, antaqula, engkau bacakan, Allahumma inni as'aluka bi la ilaha illa antal halimu al-karimu subhanallahi rabbil arshil karim as'aluka an taghfira li. Ini doa. Dengan doa ini maka Allah ampunkan dosa-dosa kita. Rawahu Tabrani fi kitabid du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab ad-du'a. Dah selesai. Baru masuk kita ke Ramadan, syahrul rahmah wal maghfirah. Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan penuh ampunan. Jadi gimana? Lanjut. Lanjut. Ini Ustaz Nanu datang apa tidak? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu maknanya ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa zada Ahmadu, dan Imam Ahmad menambahkan wa ma ta'akhkhar, ma taqaddama wa min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi ada tambahan wa ma ta'akhkhar dari Imam Ahmad. Jadi kalau begitu maka orang yang berpuasa Ramadan iman dan ikhlas diampunkan dosanya yang lewat-lewat dan dosanya yang akan datang. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa saja yang mengerjakan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu. Rawahul Bukhari wa ghairuh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain Imam Bukhari. Wa zada Ahmad wan Nasa'i, dan ditambah oleh Ahmad dan Nasa'i, tambahannya wa ma ta'akhkhara. Ya. Ihtisab itu ada juga gimana kan? Ihtisab artinya introspeksi diri gitu. Ya. Ada juga mengatakan gitu maknanya, bukan ikhlas gitu. Jadi kita puasa kemudian mengharapkan dari Allah, kemudian ihtisab. Setiap sela-sela dosa kita introspeksi mohon. Ya. Itu diambil dari kata ihtasaba. Makna dari ihtasaba itu kan bahasa Arab, yaitu fi'il madhi, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Kalau kita lanjut lagi, muhtasibun, muhtasabun, ihtasib, la tahtasib. Nah, apa arti ihtasaba? Ihtasaba itu artinya adalah menghitung. Dan begitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Maknanya adalah menghitung. Nah, apa yang dia hitung? Ihtasaba itu maknanya adalah menghitung-hitung pahala. Silakan nanti buka Syarah Sahih Al-Bukhari, itu kitab Fathul Bari. Di situ kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna ihtasaba itu adalah adda, menghitung-hitung. Nah, maksud menghitung itu apa? Mengira-ngira berapa pahalanya, berapa pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa. Nah, jadi dari situlah kemudian ulama menyimpulkan bahwa orang yang beribadah mengharapkan pahala itu juga termasuk dalam kategori ikhlas. Karena ikhlas itu kan ada tingkatannya. Itu yang saya sebut kemarin, penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Ar-Riyadhun Nadiyah. Ada orang yang beramal ibadah karena mengharap pahala. Ada orang beramal ibadah karena lari atau takut dari azab neraka. Ada orang yang beramal ibadah, dia tidak takut kepada tidak takut kepada neraka, namun tak juga mengharapkan pahala. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah, dan ibadahnya dia lakukan hanya semata-mata untuk melaksanakan tugas kehambaan saja. Nah, maka ihtasaba itu menghitung. Artinya apa? Ihtasaba itu adalah tingkat ikhlas yang paling rendah. Sedangkan orang yang berpuasa dengan niat mendapatkan pahala saja, itu sudah Allah Ta'ala terima amalnya. Apalagi orang yang melakukan puasa
disebabkan dia melakukannya karena memang mencari keridhaan Allah. Nah, kemudian kita bahas lagi. Kalau diartikan ihtasaba itu adalah introspeksi diri, bermuhasabah diri, bahasanya bukan ihtasabah, tapi muhasabatan. Karena introspeksi itu bahasa Arabnya adalah hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban. Muhasibun orangnya, muhasabun yang dimuhasabahkan, hasib, muhasabahlah engkau untuk dirimu. Kalau ini ihtasabah, nah, memang seakar dia atau diambil dia dari akar yang sama atau dari kalimat yang sama, yaitu hasiba yahsibu. Jadi ihtasaba itu huruf aslinya adalah hasiba. Hasababun huruf aslinya adalah hasiba. Tapi kan di dalam kalimat lughah Arabiyah, kata ulama, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bina itu untuk menunjukkan bertambah pula makna. Berubahnya binanya, walaupun asalnya sama, tapi ketika binanya sudah berbeda, maka sudah beda pula artinya. Nah, kalau hasaba fa'ala itu bina musyarakah, maka diartikanlah dia sesuai dengan binanya. Kalau ihtasaba ifta'ala, itu binanya bina lazim. Bina lazim itu maka diartikanlah dia sesuai dengan binanya. Iqtaraba, ihtasaba, gitu. Jadi makanya diartikan ikhlas, gitu. Begitulah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bukan dibilang man qama ramadhana imanan wa muhasabatan, gitu, wa muhasabah. Kemarin saya dengar kan Ustaz Hadi Hidayat menjelaskannya ini, kisahnya yang introspeksi diri gitu ya. Jelaskan dia kan. Apa namanya, pemahaman itu ya bisa saja untuk mendapatkan hikmahnya, bisa saja. Artinya apa? Artinya amaliyah yang kita lakukan itu akan lebih berharga. Sebenarnya bukan dalam konteks puasa saja, dalam konteks semua amal. Salat juga. Nah, kedua-dua ini standar diterimanya amal. Sebenarnya bukan puasa saja. Salat pun dia harus kerjakan imanan, harus kerjakan ihtisab, ikhlas. Zakat juga harus imanan wa ihtisab. Dan semua amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, standar diterimanya satu amaliyah itu adalah iman wa ihtisab. Nah, jadi kalau diartikan dia dengan introspeksi diri, ya bisa saja, tak apa-apa, karena itu mengambil hikmah dari balik ibadah itu. Tapi ada penjelasan dari ulama tentang makna ihtasabah itu dari kata adda atau menghitung-hitung. Menghitung-hitung pahala bisa, menghitung-hitung diri pun bisa juga. Terus wa an Salman, hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hari dari bulan Sya'ban, akhir Sya'ban. Faqala, maka Nabi bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarakun, sesungguhnya Allah telah menaungi kamu, sesungguhnya kamu telah dinaungi oleh bulan yang mulia, mubarakun, bulan yang penuh berkah. Berkah, kata ulama, maknanya adalah subutul khair ilahi fi syai', terdapat kebaikan-kebaikan Allah di dalam sesuatu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardatan, dan Allah menjadikan berpuasa padanya sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan melakukan qiyam pada malamnya adalah tatawwu', kesunahan. Man taqarraba ilaihi bi khuslatin minal khair, siapa saja yang melakukan pendekatan kepada Allah atau melakukan ibadah kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan, kana kaman adda fardatan, maka adalah dia seperti orang yang melakukan kewajiban atau melakukan amal wajib, fima siwahu, pada selain Ramadan itu. Jadi orang yang melakukan kebaikan sunnah pada Ramadan itu
sama dia seperti melakukan kewajiban atau melakukan amal wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fihi fardhatan, dan siapa yang melakukan pada bulan Ramadan itu satu kewajiban, kana kaman adda sab'ina fardhatan fima siwahu, adalah dia seperti orang yang melakukan 70 kali amal wajib di bulan yang lain. Wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu adalah pahalanya surga. Wa syahrul muwasati, dan dia adalah bulan kenerbawanan. Yuzadu fi rizqil mu'min fihi, ditambah rezeki-rezeki orang mukmin padanya. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi, siapa saja yang memberikan bukaan atau perbukaan kepada orang yang berpuasa, adalah dia adalah itu pengampunan atas dosa-dosanya. Wa itqu raqabatin minan nar, dan terbebasnya atau jaminan untuk terbebas dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi orang yang memberikan buka puasa, pahalanya sama seperti pahala puasa, dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala puasa tersebut. Jadi ketika ada orang berpuasa, kita ngasih bukaan, pahala puasa orang itu 100, yang 100 itu juga kita dapatkan. Dia dapat 100, kita dapat 100, tanpa mengurangi sedikit pun. Nah gitu. Ini tentunya yang ngasih perbukaan puasa, yang dikasih juga berpuasa. Tapi kalau yang dikasih puasa, yang mengasih tak berpuasa. Maksud tak berpuasa itu karena memang tak mau dia puasa, karena tahu dia fadilah ini. Bagus kasih bukaan saja, tidak dia berpuasa tapi ngasih bukaan saja, dapat dia pahala puasa. Itu namanya berhilah-hilah. Dan tidak seperti itu. Kalau dah bicara fadilah, maka tidak bisa direkayasa-rekayasa. Jadi tidak ada rekayasa dalam ibadah. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 umpamanya, ya bukan berarti dia bebas sholat setelah kembali dari Al-Masjidil Haram. Kalau ada orang yang tidak sholat lagi setelah kembali dari Al-Masjidil Haram dengan alasan itu, berarti dia merekayasa-rekayasa ibadah, dan perbuatannya itu adalah perbuatan tercela karena sudah termasuk dalam kategori istihza, mengejek-ejek ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad SAW, bercanda. Nah, kalau dia buat contoh ya bolehlah, tapi kalau dibawa sebagai candaan atau kenapa kau tak sholat? Oh udah kok, udah sholat aku di Haram. Nah, jadi aku udah dapat potongan diskon lagi tak sholat di sini gitu kan. Nah, jadi itu istihza. Di balik istihza, mengejek-ngejek itu ada istighfaf, ada mensepelekan agama ini. Mensepelekan agama. Hati-hati ucapan-ucapan yang mensepelekan agama ini, tidak sekarang dia kena cobaannya, lambat laun pasti kena juga. Lambat laun kena juga. Kan ada itu kan yang lagi viral itu kan. Itu. Lambat laun itu kena juga, kecuali kalau dia bertaubat. Karena bukan main hebatnya mulut Umar tatkala dia berada pada waktu kafir, mengintimidasi orang-orang Islam. Tapi begitu dia bertaubat, ya udah dianggap dia seperti tidak pernah melakukan itu. Nah, maka syaratnya taubatlah. Masih ada waktu untuk taubat. Untung tak mati awak waktu itu. Kalau sempat mati, semana lagi mau bertaubat. Nah, itu artinya dikasih waktu untuk taubat. Taubatlah. Jangan membuat hati makin keras lagi. Ini malah makin ngancam-ngancam. Setelah ini aku makin gila, katanya coba. La ilaha illallah. Hidup tak lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Kain kafanlah pembalut tubuh, tak ada yang lain. Jadi apa dikeras-keraskan hati? Kekuasaan, jabatan selesai, sirna. Keras hati. Makanya waktu ada seorang datang sama Aisyah, wahai zaujah Rasulullah, qasat qalbi, keras hatiku ini. Nah, maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Lembutkan hatimu bidzikril maut, dengan mengingat kematian. Itu kata Aisyah. Lembutkan hatimu dengan mengingat kematian. Kalau dah kau ingat kematian, insyaallah lembut hati kau. Apa sebab? Tak muncul serakahmu. Kalau dah kau ingat kematian, tak ada niat jahat kau sama orang lain, tak ada niat buruk mau sama orang lain. Zikril maut itulah diingat. Nah, makanya di dalam kitab Asy-Syamsul Munirah kata ulama, di antara salah satu faedah orang ziarah kubur itu apa? Li islahi fasadil qalbi, untuk membaguskan fasad yang ada dalam hati. Hati itu rusak. Disebabkan apa? Karena kekerasannya. Apa sebab kerasnya hati? Sebab kerasnya hati itu karena pengaruh dunia, jabatan,
kekuasaan, harta melimpah ruah, dia menganggap dia tak mati-mati. Nah, gitu. Maka keraslah hati itu. Datang ke kuburan, tengok. Nah, kata ulama, ziarah kubur itu li islahi fasadil qalbi, untuk membaguskan hati yang rusak itu, hati yang keras. Terus kita lanjut lagi. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim atau ma yufattirus shaim. Wahai Rasul, kami tidaklah semua kami ini bisa memberikan pembukaan sama orang berpuasa. Ya. Apalagi ini Salman ini termasuk orang yang hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan, walaupun awalnya dia ini orang yang berada kan gitu, namun dia tinggalkan. Faqala, lalu Nabi berkata, faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yu'tillahu hadha thawaba, Allah kasihkan pahala ini liman fattara sha'iman, kepada orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, ala tamrin, sekalipun satu buah tamar kurma. Kan tak ada orang bersedekah datang ke masjid dibawa satu buah tamar. Wah, ini. Tapi begitulah. Artinya apa? Tak perlu banyak-banyak kali. Tak perlu banyak-banyak. Satu tamar saja pun kau kasih untuk orang berbuka. Nah, itu lebih baik. Saya kemarin waktu puasa Rajab atau puasa Sya'ban kemarin, ngaji, mengisi pengajian di masjid, datang ibu-ibu. Kurma dia mungkin 4. Karena nampaknya saya dikasihkannya kurma 2. Nah, dia 2, saya 2. Ibu-ibu, ini Ustaz ada kurma saya. Kasihnya 2. Jadi dibilang Nabi 1. Kan tak ada orang yang ngasih 1. Tapi andai kata dia ngasih 1, maka pahala itu pun akan didapat oleh orang yang mengasih perbukaan sama orang yang berpuasa, walaupun 1. Kalau tak dimakannya ya, pasti dimakan oleh orang lain. Andai kata terbuang juga, sudah ada niat baik dia. Nah, kita kan sudah mengasih, ya udah tidak urusan kita lagi itu. Fattara ini memberi perbukaan, tidak disyaratkan dia makan. Andai kata disyaratkan dia makan supaya dapat fadilah itu, kita tunggu di muka dia. Kasih tunggu terus, tunggu. Begitu beduk kan, tak dimakan. Aku makan dah ini, kata orang. Tapi tak disyaratkan, kita tahu apakah dimakannya atau tidak. Jadi kerjaan awak pula nunggu. Kata awak itu, tunggulah awak, aku makan bubur nih dulu, katanya kan. Baru kau makan nanti kurma awak nih, katanya. Jadi tak syarat kita itu untuk tahu dia makan atau tidak. Macam kotak-kotak infak ni lah kan, ada masukkan di infak, kotak infak. Jadi datang orang dibongkarnya kotak infak. Ya kan Nabi sudah pernah bilang, orang yang memberikan satu kebaikan, maka tetap mengalir kebaikan itu, meskipun kemudian apa yang diberikan itu tidak sampai kepada yang dia maksudkan. Tetap. Jadi inilah apa yang disebut Nabi, niyatul mu'min khairun min amali, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ada orang kita tahu bahwa orang ini katakanlah ada maksiat kan. Ya. Kejadian. Tapi memang dia orang miskin betul. Pemakan bukan, datanglah dia. Tolong bang, minta dong, jangan aku belum makan. Ya. Tapi orangnya kita tahu bahwa dia itu orang jahat. Ya. Nah, kita kasih. Itu apakah pahalanya dapat kita tidak? Iya, tetap. Apa pahala dia? Usahakan manusia, hewan aja pun datang ngeong katanya kan. Kasih dia makan. Kalbun sekalipun, julur-julurkannya lidahnya depan awak minta air minum, kasih minum. Jadi dalam memperlakukan makhluk Allah itu, maka perlakukanlah dia dengan perlakuan manusiawi. Kecuali dalam penegakan had ya, dalam penegakan had itu, penegakan hukum itu tidak ada di sana wala ta'khudh bihi ma ra'fah, kata Allah. Jangan kau ambil iba di sana. Dalam menegakkan had, menegakkan hukuman itu tidak boleh kau ambil iba di sana. Tidak boleh kau melihatnya dengan pandangan iba. Apa sebab? Karena ada yang lebih mulia atau ada yang lebih baik dari sekedar iba itu. Apa dia? Menegakkan hukum Allah. Ya, jadi dari sisi makhluk, tetap dia itu makhluk Allah. Walaupun dia ahli maksiat, tapi tetap makhluk Allah. Nah, bisa jadi hari itu dia bermaksiat, tapi kemudian di lain waktu terbuka pintu taubatnya, dia tinggalkan maksiat itu, dia jauh lebih ahli ibadah dibanding kita. Jadi pandangannya ke situ, bukan pandangan pada saat dia itu. Maksiatnya itu bisa saja letang dari dia, lalu kemudian keluar dari kemaksiatannya, berubah dia. Nah, makanya kita pandang tuh kemanusiaannya, nah, bukan yang dipandang kemaksiatan dia itu. Nah, walaupun kemudian kalau ada umpamanya ada dua pilihan. Ada orang yang ahli ibadah, miskin,
Ada pula orang ahli maksiat miskin jika datang sama kita, atau jika kita mau berzakat sama dia. Mana yang lebih afdal untuk kita berzakat? Tentunya orang ahli ibadah yang miskin bila dibandingkan dengan orang yang ahli maksiat yang miskin. Itu prioritas-prioritas. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh memberi kepada orang yang ahli maksiat. Justru orang yang ahli maksiat, jika kita duga dengan pemberian-pemberian kita itu dia mau keluar dari kemaksiatannya, justru kita dianjurkan untuk itu. Coba kembali buka nanti kitab At-Taqriwatus Sadidah. Ternyata ulama tidak mengkategorikan mu'allaf itu hanya kepada orang yang baru masuk Islam saja. Bukan orang yang baru masuk Islam saja, tetapi ulama kemudian menempatkan mu'allaf itu orang yang diinginkan keislamannya, seperti ahli pemuka agama yang dia belum Islam tapi diharapkan keislamannya. Gitu. Diharapkan keislamannya, maka dilunakkanlah hatinya dengan memberikan zakat sama dia. Maka nanti ada yang bertanya, berarti itu kok begitu mau ngasih zakat sama orang yang masih kafir? Iya, apabila tujuannya adalah untuk melembutkan hatinya. Nah, jadi mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam. Bahkan orang Islam yang udah Islam dari sejak lahir pun ada yang mu'allaf. Dari sejak kecil diazankan bikin nama ayahnya dia, tapi udah besar lari dia dari jalur agama, tak ngerti, tidak sholat, tidak apa, tidak. Tapi kita harapkan dia ini balik, dia ini diharapkan lembut hatinya, kasih sama dia zakat, supaya lembut hati dia, supaya berbalik dia untuk melakukan ketaatan. Nah gitu. Nah, kemudian jadi walaupun sebutir tamar, kurma, au syarbata ma'in, walaupun segelas air. Jadi ini yang dibilang Nabi ini yang mudah-mudah, yang murah-murah. Segelas air mudah didapat, tamar sebiji, sebutir mudah dapat, au madqati labanin, atau sesendok laban, sesendok susu. Sesendok. Kan tak ada juga orang sedekah sendok susu. Datang ke masjid sendoknya susu ni awak. Nah, ini untuk tidak. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun, dan dia adalah bulan yang awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir dari Ramadan itu adalah kebebasan dari api neraka. Man khaffafa fihi an mamlukihi ghafarallahu lahu. Siapa saja yang memberikan takhfif, keringanan, dispensasi kepada hamba-hambanya, kalau dia punya hamba, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi bulan Ramadan itu hamba jangan ditekan lagi dengan kerja-kerjanya. Mamluk budak. Kalau kita pun punya pegawai-pegawai, di Ramadan nih longgarkan sedikit. Jangan disamakan kerja dia di luar Ramadan dengan kerja dia dalam Ramadan. Nah, jadi longgarkan, berikan takhfif, keringanan untuk dia. Nah, kau dapat selama di luar Ramadan kerja full 1 hari, nah, di dalam Ramadan kerja setengah hari. Tapi gaji tetap. Jangan pula kerja setengah hari, gaji juga dipotong, itu sama saja. Nah, THR tak dapat boleh. Jadi harus ada perlakuan manusiawi kepada para pekerja-pekerja itu. Maka sehingga muncullah ungkapan kan, sebaik-baik kamu adalah orang yang membayarkan upah kerja seseorang sebelum kering keringatnya. Jangan sempat dia minta mana gajiku, jangan gitu. Sempat kering kerontang. Iya, kering kerontang, habis. Yang guru-gurunya banyak juga ini kan. Minta segan. Nah, minta segan. Mondar mandir rawat di mukanya, tak juga ngerti-ngerti deh. Padahal mondar mandir depan dia kan, tak juga paham-paham dia. Nah, seharusnya paham. Apalagi orang yang kita bilanglah bos atau toke dulu. Ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak akan berada pada posisi bosnya itu kalau tidak ada di bawah-bawah. Tak ada orang-orang. Bisa jadi orang-orang yang banyak di bawah ini mendoakan dia. Mendoakan dia. Nah, maka perlakukan dengan baik. Perlakukan seperti keluarga, bukan seperti seorang tuan memperlakukan budaknya, tapi perlakukanlah seperti seorang ayah memperlakukan anaknya. Nah, itu baru baik. Nah, apalagi ini mau dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat hari raya, THR. Kalaupun belum ada, janjikan sama orang tuh. Nah, insyaallah THR kita ini bulan ini tanggal 20 nanti dipercepat. Senang orang tuh, semangat dia belajar, semangat dia kerja. Didoakan, ya Allah mudahkan rezekinya. Nah, kalau tidak, kalau awak bilang gini, THR tahun ni mungkin tak ada lah ni, gelap lah ni. Ada. Siap solat doakan, ya Allah bangkrutkanlah usaha awak tu gitu. Wa ataqahu minan nar, Allah mereka akan diadari api neraka. Wastaksiru fihi min arba'in khisalin,
dan perbanyaklah pada bulan Ramadan itu 4 hal. Turduna biha rabbukum, kalian diridai, kamu diridai oleh Tuhan kamu. Yang pertama, Wasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahawa la ilaha illallah wa tastaghfirunahu, lalu istighfar. Jadi yang pertama la ilaha illallah, yang kedua istighfar. Perbanyak dalam bulan Ramadan ini. La ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah. Wa amal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma, dan adapun 2 hal yang kalian tidak bisa bebas, tidak bisa lari darinya adalah fatas'alunallahal jannata, kalian meminta kepada Allah surganya. Nah, jadi ini yang ketiga. Inilah yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Baru yang keempat, wa ta'awwazuna bihi minan nari, dan kalian, atau wa tu'awwizuna bihi minan nari, kalian berlindung atau minta kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Nah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah yang kita banyakkan. Diulang balik. Nabi menyuruh untuk memperbanyak membaca 4 hal. Pertama la ilaha illallah, yang kedua astaghfirullah, yang ketiga meminta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, baru kemudian yang keempat berlindung dari api neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Wa man saqa sha'iman, siapa yang memberi minum pada orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, maka Allah akan memberikannya minum dari kolamku ini. Syarbatan, minum, la yazma, yang takkan pernah dia kehausan selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم.